Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Wong Dunan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang fungsi dari iklan. Fungsi iklan ya. Fungsi iklan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan langsung menginginkan yang namanya penjualan. Yang kedua adalah traffic. Traffic ini sama dengan pengunjung ya. Traffic sama dengan pengunjung. Nah, ketika kita melakukan iklan dengan harapan mendapatkan penjualan ini, semua seller ketika beriklan pasti dia ingin mendapatkan penjualan ini ya. Semua seller. Nah, ketika penjualan tersebut tidak kita dapatkan padahal kita sudah melakukan yang namanya iklan ini, bagaimana solusinya? Nah, terus bagaimana juga ketika bid ataupun harga pada iklan kata kunci yang ada di Shopee harganya mahal. Misalnya kita menjual tas ransel pria. Nah, salah satu kata kunci yang kita bidik adalah tas ransel. Misalnya seperti ini. Harga kata kunci tas ransel ini misalnya di sini 1000. Nah, apakah kita masih akan tetap mengambil kata kunci tas ransel ini dengan harga Rp1000 ataupun kita lepaskan untuk tidak kita ambil kata kunci tas ransel? Ini menjadi dilema juga ya bagi seorang seller ketika kita melakukan iklan dengan tujuan mendapatkan penjualan. Yang kedua adalah fungsi iklan untuk mendatangkan traffic. Nah, ketika kita menjumpai kata kunci yang mempunyai harga tinggi, bid tinggi, maka kemungkinan kecil kita tidak akan mendapatkan yang namanya penjualan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita fokuskan dulu ke traffic ini. Kita lupakan dulu yang namanya penjualan. Misalnya kalian menjual yang namanya tas ransel, misalnya ya, ransel pria. Misalnya di sini awet dan seterusnya ya. Di sini kata kunci yang kalian bidik adalah tas ransel pria. Misalnya seperti ini. Namun kata tas ransel pria ini mempunyai harga bid 1000. Solusi dari saya sesuai dengan algoritma dari iklan kata kunci Shopee yang terbaru yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya adalah kita tetap mengambil kata kunci yang ada di Shopee, kita tetap mengiklankan produk tersebut, namun kata kunci tas ransel pria ini kita tidak ambil karena dia mempunyai harga bid yang cukup tinggi yaitu Rp1000. Kita fokuskan terlebih dahulu iklan yang kita ambil itu pada kata kunci yang mempunyai bid rendah. Misalnya tertinggi Rp200. Fokus kita tidak di penjualan terlebih dahulu, fokus kita adalah di traffic ataupun pengunjung. Tujuannya apa? Tujuannya ketika produk yang kita iklankan itu sudah ramai pengunjungnya, sudah banyak traffic yang masuk, maka secara otomatis produk ataupun kata kunci yang dulunya mahal secara otomatis akan turun sedikit demi sedikit dengan masuknya traffic ke produk yang kita iklankan. Kita cari kata kunci yang nilainya ataupun harga bidnya rendah, minimal ya. Minimal itu kata kunci yang produknya itu luas itu 180 kita ambil sampai Rp200. Di atas Rp200 saya sarankan jangan diambil. Kalian cari kata kunci yang masih ada hubungannya dengan tas ransel pria ini dengan harga 180 sampai Rp200. Bisa kalian cari misalnya di sini tas. Untuk mendapatkan pemberitahuan ketika saya upload video, silahkan klik like,
subscribe, dan lonceng yang ada di bawah video ini. Tidak apa-apa ini kita ambil, meskipun tas ini masih luas ya. Bisa tas wanita, bisa tas pria, bisa juga tas pinggang, bisa juga misalnya tas laptop, bisa juga seperti itu ya. Jadi kita fokusnya itu di traffic ataupun pengunjung dulu. Kita lupakan dulu yang namanya penjualan. Kita fokus di traffic terlebih dahulu. Terus kalian juga bisa mengambil kata kunci, misalnya kita langsung dua ini ya, tas ransel ini, dan juga kata-kata yang hampir sama artinya, boleh dikata, ataupun kata-kata yang sama artinya. Misalnya tas ransel ini kita sudah memasukkan ke iklan, terus kita coba lagi tas punggung. Nah, misalnya tas punggung. Ataupun kita juga masih bisa mengambil tas gunung ya, misalnya tas gunung. Kita juga bisa mengambil contoh lagi tas casual. Bisa juga tas sekolah dan juga yang lainnya. Pokoknya kita cari persamaan dari tas ransel ini sebanyak-banyaknya. Kita fokus pada traffic yang harga bitnya itu sekitar 180 sampai 200 rupiah. Namun saya menyarankan tidak hanya fokus pada harga bit ini ya. Kita juga memfokuskan pada volume pencarian. Jika harganya 1.800 ataupun 200, namun volume pencariannya di bawah 1.000, saya sarankan jangan diambil. Namun sebaliknya, jika kata kunci tersebut harganya 180, dia mempunyai volume pencarian itu di atas 1.000, misalnya di atas 1.000, maka ini harus kita ambil. Tas punggung, misalnya, tas punggung ini hampir sama dengan tas ransel. Dia mempunyai harga bit 190. Volume pencariannya misalnya di sini 800. Maka tas punggung ini tidak usah kita ambil. Saya sarankan ketika kita fokusnya pada traffic ataupun pengunjung, maka kita harus mencari yang benar-benar volume pencariannya itu sangat tinggi. Misalnya 10.000. Kalau kita fokusnya di penjualan, maka boleh kita mengambil volume pencarian yang 1.000 ini. Ketika tas punggung ini mempunyai volume pencarian rendah, kalian bisa coba tambahkan tas punggung pria. Pasti nanti hasilnya akan berbeda. Bit dan juga volume pencariannya pasti akan berbeda. Coba kalian cari lagi misalnya tas gunung, ini juga bisa kalian ambil. Dan kalian kembangkan sendiri kata kunci yang sesuai dengan produk yang kalian jual. Misalnya di sini ada produk kita, produk yang kita jual. Jika traffic dari iklan tersebut sudah masuk dari berbagai sumber ya, dari iklan mana saja sudah masuk, ini traffic sudah masuk semuanya, maka secara otomatis kata kunci yang dulunya itu mahal, dia akan turun harganya secara pelan-pelan seiring dengan masuknya traffic ataupun pengunjung ke produk yang kita jual. Jadi itu fungsi dari kita beriklan di Shopee. Ada dua, yaitu kita fokus pada penjualan. Ketika penjualan tersebut tidak kita dapatkan karena harga bid cukup tinggi, maka solusinya adalah kita fokus di traffic terdahulu. Jika kita sudah mendapatkan traffic dan kata kunci yang sebenarnya kita bidik tadi harganya sudah turun, maka bisa memaksimalkan habis-habisan kata kunci yang harganya sudah turun tadi. Baiklah pemirsa, sekian dari saya apa yang saya sampaikan tentang beriklan di Shopee. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.